Terungkap, MU sempat coba amankan wonderkid Belanda ini. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano punya informasi menarik seputar manuver Manchester United di musim panas kemarin. Setan Merah dilaporkan sempat mencoba untuk mendatangkan Xavi Simons. Di musim panas kemarin, Manchester United memang aktif belanja pemain. Sebanyak total 6 pemain baru didatangkan Setan Merah untuk memperkuat tim mereka. Selain 6 pemain tersebut, Manchester sebenarnya dikaitkan dengan beberapa pemain lagi. Salah satunya adalah pemain milik PSG, Xavi Simons. Fabrizio Romano membeberkan bahwa Manchester memang berminat pada Simons. Mereka juga membuat pendekatan yang konkret untuk merekrut sang winger. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sangat tertarik untuk mengamankan jasa Simons di musim panas kemarin. Penyebabnya Manchester United pada saat itu berencana untuk melepas Jadon Sancho, sehingga mereka butuh pemain penggantinya. Simons dinilai punya talenta yang istimewa sehingga Ten Hag meminta manajemen Manchester United untuk mencoba merekrutnya dari PSG. Menurut laporan Romano, Manchester United sudah menjalin kontak dengan pihak Simons. Namun mereka gagal meyakinkan sang winger untuk pindah ke Old Trafford. Kabar yang beredar menyebut bahwa Simons tidak mendapatkan garansi starter di skuad Manchester United. Sementara MU punya stok winger yang cukup melimpah. Alhasil Simons memutuskan untuk menolak Manchester United dan memilih kembali memperkuat RB Leipzig sebagai pemain pinjaman untuk kali kedua. Meski Manchester United gagal mendapatkan Simons, namun Setan Merah berhasil mendapatkan pekan sang winger. United sukses mengunci transfer Manuel Ugarte dari PSG pada deadline day bursa transfer kemarin. Rekor memalukan Erik ten Hag bertambah panjang. Manchester United gagal mendulang poin penuh setelah ditahan imbang tuan rumah Crystal Palace 0-0 Sabtu (21 September 2024). Hasil ini memperpanjang rekor buruk manajer Manchester United Erik ten Hag menghadapi tim papan bawah. Menurut catatan Opta, Manchester United hanya menang 2 kali dari 8 pertandingan terakhir di Liga Inggris melawan tim yang sedang menempati posisi paruh bawah (11 hingga 20 di klasemen. Perinciannya, Setan Merah menang 2 kali, imbang 4 kali, dan kalah 2 kali. 2 kemenangan itu dibukukan Red Devils saat melawan Sheffield United (4 hingga 2 pada April 2024 dan Southampton (3 hingga 0 pada pekan lalu. Pada lawatan ke markas Crystal Palace ini, Ten Hag memilih mencadangkan Marcus Rashford. Tetapi, taktik pilihannya gagal mendulang hasil impresif. Manchester United menyia-nyiakan berderet peluang dan menjadi frustrasi karena hingga pertandingan berakhir gagal membobol gawang Palace. Bahkan mereka kiper Andre Onana juga dipaksa melakukan 2 penyelamatan gemilang untuk menghindarkan Manchester dari kekalahan. Pertandingan kemarin, Ten Hag memilih menurunkan Joshua Zirkzee di posisi striker dan memasang Alejandro Garnacho dan Ahmad di sisi sayap. Ten Hag menyebut keputusannya itu sudah mempertimbangkan banyak hal. Keputusan itu tidak sulit karena kami perlu melakukan rotasi, kata Ten Hag setelah MU ditahan imbang Palace, seperti dikutip dari Mirror. Kami punya banyak pertandingan yang harus dijalani dan kami harus memberikan kesempatan bermain kepada Alejandro. Seperti yang kita semua lihat, dia punya banyak hasil akhir, mencetak begitu banyak gol, begitu banyak assist, tapi seringkali sebagai pemain pengganti. Dia juga butuh menjadi starter karena baru sekali menjadi starter musim ini. Berubah pikiran? Christian Eriksen indikasikan bakal bertahan di MU. Gelandang Manchester United Christian Eriksen buka suara terkait spekulasi masa depannya. Sang gelandang nampaknya kini berubah pikiran dengan mengindikasikan bakal bertahan di Old Trafford. Sejak musim lalu, Eriksen memang mulai tersisih di skuad Manchester United. Jam bermainnya berkurang drastis karena kalah bersaing dari Kobbie Mainoo. Situasi ini membuat Eriksen beberapa kali mengeluhkan menit bermainnya di Manchester United. Ia juga beberapa kali dirumorkan akan cabut dari Manchester United.
Namun baru-baru ini Eriksen membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengindikasikan akan tetap lanjut bersama Setan Merah. Dikutip Fabrizio Romano, Eriksen menyebut bahwa tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan Manchester United dalam waktu dekat ini. Ia menyebut bahwa ia masih menikmati kehidupannya bersama Setan Merah sejauh ini. Jika United meminta saya untuk pergi, maka saya akan pergi. Namun hingga saat ini tidak ada permintaan apapun dari mereka, buka Eriksen. Menurut Eriksen, ia sejauh ini menikmati kehidupannya bersama Manchester United. Ia juga menyebut keluarganya cukup betah bersama Setan Merah, jadi ia ingin melanjutkan karirnya bersama United. Saya adalah tipikal pria yang ingin berada di klub di mana keluarga saya bisa menetap dan saya bisa mendapatkan banyak manfaat dan juga kesempatan bermain. Itulah tujuan yang ingin saya gapai, pungkasnya. Eriksen sendiri baru-baru ini menunjukkan penampilan yang apik saat diturunkan melawan Barnsley. Sang gelandang sukses mencetak 2 gol sehingga Manchester United menang 7-0 di ajang Carabao 2024/2025 tersebut. Kata calon bek timnas Indonesia soal akan lawan Manchester United. Calon bek timnas Indonesia Mads Hilgers berbicara soal akan melawan Manchester United di Liga Eropa 2024/2025. Mads Hilgers adalah bek utama dari klub Eredivisie Belanda, FC Twente. FC Twente akan melawan Manchester United pada matchday pertama Liga Eropa di Stadion Old Trafford pada 26 September 2024 pukul 02.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Mads Hilgers mengaku Manchester United adalah tim impian untuk dilawan. Selalu menjadi mimpi untuk bermain melawan lawan seperti itu, kata Hilgers, dikutip dari Football Premier. Lebih lanjut, ia bertekad akan menunjukkan kekuatan dari FC Twente yang dihuni banyak pemain muda. Saya pikir sangat menyenangkan untuk menunjukkan kualitas kami. Kami memiliki tim yang muda. Ini adalah pertandingan di mana kami harus menunjukkan seberapa bagus kami bisa bermain sepak bola, ujarnya. Di atas kertas, Man United tentu lebih diunggulkan ketimbang FC Twente. Namun begitu, Hilgers optimistis kalau timnya bisa membuat kejutan di laga tersebut. Menurutnya tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Tentu saja, saya pikir Anda bisa meraih hasil melawan tim manapun. Bola itu bundar. Bisa saja tiba-tiba masuk ke gawang, tutur Hilgers dilansir dari Twente Insight Jumat (20 September 2024). Kendati Manchester United dihuni nama-nama besar, tapi Hilgers sama sekali tidak silau dengan kekuatan lawannya. Bek berusia 23 tahun ini menyatakan kalau FC Twente juga punya kualitas yang bagus dengan dihuni pemain muda potensial. Sebagai informasi, Mads Hilgers sekarang sedang menjalani proses naturalisasi bersama dengan Eliano Reijnders. Prosesnya pun kini tinggal menunggu terbitnya Kepres (keputusan Presiden) dari Presiden Joko Widodo dan setelah itu melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia (WNI). Mereka nantinya mengambil sumpah WNI di Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, Belanda.